Iya, walaupun nggak tahu ya itu emang bercanda atau enggak. Tapi anyway, 10% adaptive penetration itu bagus banget. Oke. Ya, kita lihat ya kan seperti apa lagi hasilnya. Yang pasti ini juga dari arah Chaos sendiri nih minggu kemarin. Dan mungkin terbawa sampai minggu sekarang kolaborasi antara Coach Cascute itu sendiri. Yang pasti udah banyak memberikan hal-hal di dalam tim itu sendiri. Dibantu juga kemarin ke ADR7. Dan hari ini akan seperti apa lagi? Plus Dewa. Wah, Dewa tren positifnya lanjut apa enggak kira-kira ya? Ya, karena RRQ juga benar-benar lagi mengejar kemenangan dulu lah ya, ini setidaknya untuk menutup leg yang pertama. Tapi ya Marcel semenjak ada buff juga ini kayaknya udah semakin tidak terlepas ya. Iya, iya. Sekalinya terlepas kita udah berasa banget impactnya gimana kemarin seperti dibawain sama Navi. Teman-temannya bisa repositioning di Iya. dalam Golden Hour, jadi itu kayak agak sedikit broken emang. Tapi ya itulah yang menjadi alasan juga kenapa dia kayak jadi harus ban or pick untuk Marcel. Mahal ya. Iya. Dan, Oke. dan tidak melupakan juga ya mungkin buat teman-teman yang kemarin belum sempat nonton MPL bahwa Aulus itu baru bisa dipakai minggu depan. Minggu Iya, depan. baru bisa 7 minggu hari. depan. Abis revamp ya, dia udah tumbuh berkembang ya. Iya. Kalau kemarin kan sudah ada kalimat-kalimat keluar kan. Ah. EVOS is back, EVOS is back. Nah. Wah, hari ini nih trio Super is back juga. Betul. Bener. 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 Yang sempat kita spotlight juga di awal-awal ya. Kehadiran Super Ken, Super Dan, dan juga Super Toy. Yang kali ini kembali lagi dengan line up Super. Tapi dengan adanya first pick Chushin. Membuka potensi juga nih, hati-hati. Jangan sampai terjebak karena Dewa sering banget menunjukkan draft-draft yang dibelokin tiba-tiba. Touchesnya ke Roma. Oke. Tapi ada I. Jangan 100% percaya aja ya. Jangan 100% tapi percaya. kalau bicara super-super juga, Super Ken ini berarti yang menginfluence teman-temannya ya. Karena waktu di Bigetron juga kan sempat Super Moreno, Super Moreno, Super, Super Ki, Super Super Sorizo. Sorizo, bener. Cuman Shive doang kemarin. Oke. Jadi Super Look. Iya. Iya. digabungin lagi tuh combine sama yang dulu Super Look. Iya, makanya kan yang dulu-dulu. Combine jadinya. Oke. Suyo Khalid. Ini River kuat banget sih ya, Khalid Chusin ini. Bakal cukup agresif harusnya ya Bang Abe. Ya, kali Chusin ini yang lumayan tinggi sih kalau kita ngomongin soal win rate matchup ya. Yang biasa dia benar-benar menguasai area sungai. Dia mencoba buat main segalak mungkin dari early game. Di area sungainya juga. Dan Povius. Satu hero yang jujur udah mulai kelihatan nih. Yang job desk-nya juga berjalan sekali dari Super Dan. Yaitu adalah pegangin pengguna retri-nya. Kemarin sih bagus banget ya, Iya, targetingnya. secara targeting ya. Walaupun memang hasilnya masih belum maksimal. Dan ini coba lagi nih. Karena kombonya juga kan lumayan menarik. Ada Dark Wave dan juga Wild Requiem. Jadi Guinevere-nya bisa menyambut kalau emang Povius-nya menangkap 2 atau 3 pemain. Oke, itu kombinasi yang diharapkan ya. Tapi sebalik lagi sebenarnya Arkeosha juga punya kekuatan di early game. Yang harusnya udah ada evaluasi bagaimana mereka mengeksekusi mid to the late game-nya. Iya. Makanya kita sambil menunggu juga untuk banning phase karena masih ada banyak banget EXP yang harusnya di-ban. Alice ditutup di sini karena mungkin mengancam lini belakang juga ya. Ya, Belum ada pick untuk EXP dan gold bagi Dewa. Cloud paling sering juga tuh dipakai sama Maybe soalnya. yes, dan sebenarnya dengan adanya adjustment ataupun buff juga untuk Emblem Marksman, tapi rata-rata kita lihat masih di Emblem Fighter ya. Masih Emblem Fighter, talent pertamanya diganti. Guntrill tapi Inspire. Punya Regen ya. Cari regen mana dan juga cooldown, bonus lah ya cooldownnya ya. Tapi yang dicari sebenarnya regen mananya. Karena kita tahu sendiri Cloud dengan mana ini kan cenderung boros. Makanya ada recover dari Inspire. Oke. Untuk Hildanya sekarang ditutup. Kalau bicara tentang EXP sebenarnya pool Hirokin juga banyak banget ya. Kayak Terizla juga masuk di dalam pilihan. Ini masih ada Arlot, masih ada Lapu-Lapu. Bahkan Ya. Yuzong. Kalau kita ngomongin soal lapu-lapu juga di sini mungkin bakal jadi option yang bagus karena sekali lagi ya. Yang penting tuh untuk dari Dewa cuma butuh hero yang bisa pegangin juga Super Ken. Sementara kalau kita ngomongin soal line up dari RRQ, Super Dan udah muncul nih Povius yang nanti bisa banget untuk pegangin Dolin. Oke. Dolin ya. Yang dimana sekarang Suyo-Suyo Fury Hammer Sky Piercer nih. Fury Hammer, Sky Pierce, War Axe. beuh. Oke, High Loss. Band terakhir dari Dewa United. Ya karena RRQ butuh badan ya. Iya, dan juga ini combo slow effect. Bakal meresahkan tentunya bersama dengan Yves juga. Combo bocil slow-mo. Kucil Slomo. Iya ya. Bener jedak-jeduk. Kayak tiba-tiba ada Glorious Pathway, Rewarm Manipulation gitu. Ya, apalagi kan sekarang lagi laku-lakunya Ice Queen One kan. Makin Iya. menyebalkan lagi. Tapi untuk pick keempat dari RRQ. Langsung menuju ke arah Chow. Oke, hero pick off dan bisa combo juga sama Guinevere. The Way of Dragon langsung disambut dengan Wild Requiem. Ini bakal jadi combo yang sangat dinamis sekali. Targetingnya juga udah pasti main pick off. Berarti harusnya
gold lane yang kemungkinan besar bisa nge-follow up cowoknya dulu. Ya, mungkin bisa Kari, Aku melihat Beatrix potensial banget. Beatrix, Kari. Modal Claw itu Wesker spell flame-nya juga berpengaruh soalnya. Iya benar. Yap. Walaupun Bibiru mungkin juga ada ngaruh. beberapa momen speed yang emang dikurangin sedikit tipis. Iya. Cuman ya udah mobilitasnya dengan sekelas player Emil boleh lah. Yes. Itu dia, tapi Cloud-nya diambil ya, yang potensial pastinya bawa Purify. potensial bawa Purify terus bisa langsung engage ke belakang juga ke Eve targetnya. Jadi ini adalah option yang paling bagus emang untuk Dewa. Dibandingkan dengan Kari yang single target karena mereka nggak main pick off. Oke. EXP yang diambil adalah Arlott agresif membawakan ke arah 3 fighter. Wah Arlott yakin nih. Iya. Hero power ya. Ya, hero power juga. Tapi react dari RRQ berarti gold lane-nya apakah Beatrix tadi? Nah ini yang bakal jadi misteri. Dengan hadirnya Super Toy dan ada patch baru. Apakah Emblem Marksman akan muncul untuk hari ini? Atau jangan-jangan kita akan membawakan lagi nih hero-hero yang sempat mungkin jadi populer juga kayak Kari contohnya. Kari Chow, ada Guinevere juga untuk late game sangat-sangat lebih potensial. Main pick off juga pasti bakal diladeni. Atau kalau Super Toy juga kan punya signature Granger ya? Granger, Sky Pierce. Yang penting bisa follow up ya. Ya. Selama ada follow up nggak ada masalah pokoknya. Karena untuk early game-nya emang bener-bener bisa dijalankan. Dan Kari jawabannya. Oke. Mereka mau meltdown depannya. Main front to back bisa jadi jawaban. Ya, tapi damage-nya berarti cuma ada di Kari ya untuk RRQ. Ada Guinevere juga ya, jangan lupa tuh. Mungkin dengan adanya concentrate energy juga, itu bisa jadi jawaban. Oke. Yap. Jadi buat teman-teman semua ya, seperti biasa. Kalau Pulung menyebutkan MPLA di season 17 berarti semuanya jawab we own this ya. Oke. MPLA di season 17. Oke, Mantap. anak Dewa rame pisan ya. Iya. Dan anak Dewa udah ada di sebelah sini, ramai banget. Kingdom di sebelah sana, rame pisan juga. Mantap sekali. Sesaat lagi kita akan lihat match yang pertama. Akankah ini menjadi hari yang baik untuk RRQ atau Dewa? Yap. Akan merenggut itu semua. Let's go to the land of down untuk menyaksikan game yang pertama dan akan menjadi laga penutupan. Untuk di leg pertama, akankah ada kemenangan yang bisa didapatkan? Karena kita akan langsung saja melihat bersama-sama pergantian pemain. Apakah ini bakal berimpact cukup banyak Bang Gabe untuk Super Toy yang masuk lagi ke dalam jajaran lineup? Sejujurnya ya, biasanya pemain-pemain yang punya pelapis, itu kalau misalkan lagi tampil nih pelapisnya, itu biasanya bakal termotivasi. Untuk jadi lebih baik daripada pemain tersebut. Nah makanya kita lihat nih untuk hari ini. Karena dari kemarin kita menyaksikan Kuroki juga kan yang bertampil. Yep. Nah ini udah di center-center ya, kuat banget pastinya untuk Chusin yang kenapa kita tahu juga untuk sekarang menjadi priority mid lane. Sementara itu melihat ada 2 buah Purify nih dari Dewa United yang dibawakan. Targeting dari Idok nantinya. Yang mungkin akan mengincar karena Dolin aja di netral objektif ya. Ya, Moeza, Dolin, Kin, mungkin bisa ditarget atau mau main yang kayak Baloy gitu. Yep. Sebentar sekarang, Idok dipaksa untuk mundur sedikit. Ya tadi kenapa aku mention Baloy ya, karena Baloy biasanya kalau misalkan ada Purify, malah dia target yang pegang Purify-nya. Biar dia nggak merasa aman nanti ketika lagi di team fight. Dia bisa ditarget untuk 2 kali ketika The Way of Dragon-nya ready dengan cooldown-nya. Wah Emblem Fighter tapi ternyata tidak dengan Inspire ya. Kali ini sama-sama membawakan yang satu Swift dari Maybe, yang satu Trill. Kita tahu sendiri ya, mungkin ada beberapa adjustment dari mana cost. Dan itu sangat berpengaruh, tapi yang penting kalau Cloud, basically ready dan juga kalau urusan mana manajemen yang penting nggak di-spam banget lah. Jadi lebih bisa ditangguh lagi sama gameplaynya ya. Itu insting yang cukup baik dari Kin tadi. Real langsung refleks ya. Iya, refleksnya bagus banget. Flicker kabur karena udah ada informasi harusnya terdeteksi juga Super Ken yang emang mau coba bergerak ke arah bawah. Sementara Turtle akan segera muncul. Belum level 4 untuk Idoknya. Gimana dia kena poke terus-terusan nih? Oke, sementara sekarang Kin masih berusaha untuk bisa mengumpulkan dari level 4-nya ya. Tapi masih ada beberapa player dan Kin kayak masih merasakan hal tersebut gitu loh. Ya sambil mencari tapi Muezanya juga udah babak belur. Dipaksa untuk mundur sebentar tapi skill dipegang. Di tempatnya berbeda, Super Ken akan gak mau lompat ke area di mana pertempuran itu bisa saja terjadi. Tapi Dolin masih melihat dari kejauhan, bahkan sekarang Kin menjadi orang terdepan untuk bisa masuk ke dalam area. Dan Turtle itu sendiri dan Super Dan harus kepada di semuanya. Kinnya dengan patches tadi udah ada terlihat. Namun sekarang Real One Manipulation langsung dikeluarkan pula di tempatnya berbeda. Idok malah menjadi korban pula. Dan sekarang ada satu orang Fire Revive masih dikeluarkan pula. Dan sekarang Octave malah menjadi korban. Tapi Turtle yang pertama menjadi milik dari Dewa itu sendiri. Ranking Senstra menyelamatkan Mueza. Wow, ini trade yang
akhirnya ada sedikit keuntungan untuk Dewa United. Mereka dapetin turtle-nya Bang Abe. Ya, turtle dan kill juga ya, otomatis di sini 1,5 dimenangkan sama Dewa. Karena turtle-nya juga mendapatkan sebuah objektif yang otomatis membuat maybe jadi agak lancar farmingnya. Walaupun ini bedanya yang dapetin point kill dari Super Ken nih. Ya, Sedangkan dari junglernya Dewa ya. kan roamernya. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi sih untuk level, seenggaknya Dolin benar-benar berjalan lancar karena nanti dia yang akan berperan untuk adu kontes retribution. Oke. Lung, Hah? R7. MVP-nya. Apa? MVP R7. Karena berpengaruh dengan dampak early game. Iya. Ya. Tribut kan tadi Mungkin. udah ada video juga kan. Coba saya jelaskan aja Pak Pulung. Tadi ada video tentang R7 juga kan. Sekarang saya. Wave Dragon? Mas Faldi, Wave Dragon langsung dikeluarkan sekarang real war manipulation walaupun Oktanya siap membantu di bagian belakang, sedikit lagi Muezanya masih terjebak dengan ada ranking Sandstrom tadi keluarkan pula, masih sempat tadi dengan ada Quicksand Guard, namun sekarang RRQ mulai menguasai. Yap, ini kombinasi yang bagus banget ya tentunya Kops dari RRQ Hoshi, namun Super Dan. Oke, Super Dan di tempat yang berbeda. Akankah ada cerita yang berbeda pula kali ini? Kin masih mencoba agresif mengantarkan damage ya, tapi dilompati terus-terusan Kin. 1v1 situation, Super Dan bergabung. Sedikit lebih tersisa. Seperti bukan hal yang buluk, namun untuk sekarang ada Dolin di datang membantu dan terjadi lagi. Kukira Paiwan ternyata bawa kawan. Iya. Wow, kirain sendiri ya bakal menjadi 1v1. Tapi ya backup yang cepat juga hadir dari Dolin untuk membuat Super Dan-nya menelan poin dead pertama. Ya, efek map kita ya, Flying Cloud. Ah. Walaupun tadi Dolin agak sedikit ada misplay ketika dia masuk ke dalam sana dengan Blade Surge dan malah keangkat gara-gara Super Ken dengan adanya Spatial Migration. Tapi ternyata ketika Dolinnya kembali lagi ke Land of Dawn, dia langsung menuju ke arah EXP. Oh Super Ken? Ya, Paiwan Requiem tadi udah terlihat pula, tapi sendirian dia terjebak. Apa yang akan terjadi untuknya? Masih ada backupan di area belakang. Real War Man berhasil dikeluarkan sekarang Blazing Duet. Idok datang berhasil untuk bisa mengganggu satu Blazing Duet dari Maybe. Namun sekarang Super Dan menjadi orang terdepan Kiguna untuk bisa menghantam dan juga menghadang damage dari Dewa. Yes, dan Turtle dikantongi oleh RRQ Hoshi di bawah Dragon. Iya, pertahanan terjadi kembali. Oktanya hanya bisa melihat kejauhan dan juga mencoba untuk bisa membantu sedikit damage yang bisa dihasilkan. Purple buff berhasil diambil. Yap, ini dia RRQ Hoshi yang sudah mulai bangkit tentunya. Dan tadi nggak ada yang ngedeteksi Super Ken loh di situ. Iya, nggak ada direction map juga ya untuk di area dari itu bener-bener kayak jadi blind spot banget buat Dewa karena Kin yang tumbang pertama kalinya jadi nggak bakal ada yang bisa nge-follow up ketika Dolin atau bahkan Mueza menciptakan sebuah efek sisi. Ini big win untuk RRQ. 4-2 dari skill point kill, Turtle juga dapat. Oke. Sekarang mereka mencoba untuk maintain keuntungannya. Tapi Super Dan Oh, flicker? Hey, ada flicker terdekat. Dan lompatan. Begitu baik tadi dari Super Ken. Paiwan Requiem. Wah Finish tadi langsung itu di situ. komunikasi sih, udah majuin aja di flicker dan tahu Super Ken-nya akan langsung nge-backup tanpa adanya Purify yang siap dari Maybe. itu dia timing. Karena dipegangin kan Maybe-nya biar Maybe-nya nggak langsung buru-buru untuk pulang. Di Super Dan sacrifice darahnya biar timing dari Super Ken ngegeng di samping itu benar-benar dapetin timing yang tepat. Dan sekarang next item nih setelah concentrated energy masih banyak optionnya Brute Force, Queen Swings. Yang tadi mungkin pertanyaan dari Aul, apakah damage-nya cuma di Super Toy? Gak juga, di Yehes bisa bareng sama Super Ken. Selama mereka emang bener-bener jalannya berdua atau bertiga. Oke. Tapi kombinasi crowd control-nya sih mengerikan ya untuk RRQ ya. Mereka bahkan bukan cuma sekedar dari inisiasinya Idok, tapi Jet Kundo yang digunakan untuk bisa memberikan efek cancellation terhadap Maybe itu juga akhirnya ngebuat team fight dari Dewa nggak maksimal. Bentar tadi ya Dolin ya target dari Idok ya. Emang bener sih kalau kita ngomongin soal ganggu pemegang retrinya, itu cuma gak harus di area dari Turtle. Kita emang harus bener-bener di tempat-tempat yang mungkin dia lagi coba buat jalankan objektifnya kayak purple buff, orange buff. Oke. Dan sekarang masih mencoba untuk kembali mendapatkan keuntungan yang bertambah lagi untuk RRQ Hoshi. Setup ke area turtle-nya sudah terlihat. Yap, ini Idok akan gawe ke arah mana lagi nih? Kita lihat, Idok masih mencari celah. Sementara sekarang Mueza di area yang berbeda. Langsung lah yang ngebadan nih karena beberapa play. Real War Man berhasil keluarkan sekarang Blazing Duet. Berhasil mereka seperti mendapatkan karena Super Dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Super Ken. Yap, itu dia. Turtle yang berhasil dikantongi oleh RRQ Hoshi. Walaupun akhirnya ada sedikit bayaran yang bisa didapetin sama Dewa untuk tumbangnya Super Dan. Dan jangan lupakan, hero-hero yang punya dash ability dari Dewa ini akan sangat memudahkan Super Dan. Ya, untuk mendapatkan shield dari pasifnya juga ya. Yap. Jangan lupa kan Infernal Pursuit nanti bisa di spam berkali-kali ketika dia berada di level 12. Karena secepat mungkin nanti Super Dan mendapatkan level 12-nya, otomatis ya dia pasti bakal
lebih mudah lagi untuk nge-spam Infernal Pursuit dari pasifnya juga. Sekarang pelan-pelan nih, Super Toy punya damage, maybe punya damage. Tinggal kita tunggu untuk di teamfight besarnya karena permainan front to back yang lebih menjanjikan itu ada di Chow dan juga Kari. Oke. Meresahkan ya. Apalagi Karinya juga dari tadi aman banget walaupun belum ada teamfight participation. Tapi dengan 0 death yang dia terima berarti menandakan ini well farm juga untuk Super Toy-nya. Takutnya horror di late game nih. Aha. Kayak udah Swift Trinity join teamfight berlima, jadinya mereka udah berani makan depan. Beda 2 level loh sama Maybe. Ya makanya, kayak Kin Mueza ini pasti bakal jadi target utamanya. Aha. Karena mereka yang pertama nggak bawa Purify, kedua juga udah pasti yang namanya ada item-item penambah darah itu malah jadi makanan buat Kari. Iya, karena bukan yang tipikal frontliner atau tank pasti ya, kan lebih ke fighter-fighter aja. Oke. Lah, Raging Sandstorm. Raging Sandstorm tadi udah. Iya itu lah. dia, dari Mueza. Mungkin dia nggak mau kena pick off dari Idok, makanya dia langsung Raging Sandstorm. Wow, untuk 2.700 gold yang sekarang lagi dipegang sama RRQ. Masih coba untuk mereka maintain, tapi Dewa mencari celah-celah yang lain untuk bisa mendapatkan sedikit pertukaran. Inner turret atas akan ditukar dengan satu inner turret di arah bottom lane. Tuh, trade ya. Hmm? Fair trade dari turret, nggak ada point kill yang bisa didapatkan juga, tapi at least RRQ lagi-lagi karena mereka masih lead 2.500 gold. Ini keuntungan yang nggak boleh dilepaskan karena Lord akan up sebentar lagi. Dan Dewa juga harusnya bakal punya decision. Entah decision mereka bakal coba buat curi Lordnya atau mereka akan target ke orang. Kita juga harus ngeliat dari RRQ dengan metode pick off-nya, apakah mereka akan target orang duluan atau mereka akan langsung gas Lordnya dulu. Yap, dan Swift Trinity untuk Super Toy udah selesai. Udah siap nih untuk menyambut siapapun nantinya yang diinisiasikan. Entahlah dari Super Ken ataupun Idok. Dan Lord akan menjadi perebutan dan akan menjadi pancingan harusnya teamfight di area tersebut. Plus Okta sekarang udah punya Sky Pierce juga ya. Kita lihat apakah itu akan berpengaruh. Soalnya Kita- ternyata Dolin gak Sky Pierce. Yap. Beda Oke. nih. Main cooldown. Lagi Idok, dengan War Axe yang sekarang kan. Idok Flicker ada, Charles Despoldron udah ready. Oh, Dan dia conceal. Yap. Oke, Nah, di itu. tempat yang lain. Ada sebuah Super Dan. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan satu player tersebut dan mereka terjatuh. Dibalikkan dengan Spattle Migration dan juga Pilot Requiem dari Super Ken yang begitu baik. Backup damage. Dari Real World Manipulation luar biasa. Yap, walaupun Indian Super Dana tumbang tapi trade-nya adalah 3 pemain dari Dewa United yang terporak-porandakan. Inisiasi karena Super Dan ternyata itu bukan hal yang baik untuk Dewa. Justru itu adalah pancingan di mana RRQ mereka bersinergi semua. Sesuai dengan dugaan RRQ akan bermain dari depan, tapi ternyata Idoknya yang dari belakang memotong jalur permainan dari Dewa. Walaupun Super Dan tumbang, tapi pertukarannya ada 3 pemain. Sangat-sangat untung bagi RRQ. Langsung 3.000 gold lead. Seperti yang kita bilang tadi karena Idok mengubah untuk sepatunya. Dia beli yang conceal sekarang. Dia akan bermain dengan metode flank dan mengganggu lagi. Tapi backupnya Oke, the final slash. Hampir saja tapi ternyata Idok menjadi korban dari Okta. Sky Pierce bertambah. ya, backupnya jauh by the way. Jadi gak bakal bisa nge-follow walaupun tadi mungkin Idok berusaha dengan The Well Dragon. Oke, at least dapat 1 point kill untuk Dewa sekarang ya. Mereka juga komit banget tapi Masih wow. bisa kegocek tapi Philo Adikwa yang Blazing akan pula. Blazing Join untuk kali ini. Sepertinya down. Dan terjadi lagi sepertinya gerakan-gerakan yang dimiliki oleh RRQ itu sendiri. Bahkan untuk sekarang Super Dan sedia terjebak di keroyok 4 player Dewa selesai. Yes, dan triple kill diambil oleh Okta yang akhirnya ngebuat dari Lord. Yang didapetin oleh RRQ Hoshi ini tidak bisa dimaksimalkan secara baik karena akhirnya satu persatu sama Dewa di absen Bang Gabe. Landing itu lagi ya. Landing itu lagi. Dan terjadi lagi. Ya tapi agak cukup terkejut ketika 4 lawan 5 dan ternyata reaction dari Dewa itu benar-benar langsung fight orangnya dulu. Ketika mereka sadar bahwa di bagian top lane Lordnya tuh bakal jadi slow push. Dan benar-benar langsung mendapatkan 4 pemain. Triple untuk Okta. Sky Pierce-nya mulai pelan-pelan ditabung. Dan ini menjadi sinyal yang berbahaya. Karena goldnya 3.000 tadi dari RRQ ditarik langsung sama Dewa. Cashback ya, bukan cuma sekedar dibayar tapi dapat cashback juga untuk Dewanya. Wah ini soalnya tentunya untuk bagaimana Kin bisa bikin player-player dari RRQ out of position. Terutama untuk Super Toy yang secara range kan gak terlalu jauh nih. Oke, harus direm sepertinya. Atau mungkin harus lebih jernih lagi. Bagaimana keputusan ketika mendapatkan Lord. Karena buat sekarang walaupun RRQ sedang mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya dibalikan dengan sangat instan.
Nih Dewa nih sekarang nih Dewa punya keuntungan, Dewa bisa ngebalikin, mereka tinggal kontrol aja. Cashbacknya coba lihat banyak banget loh. Lumayan Stack lah ya. dari si Okta juga bertambah. Aha. Oke, kita lihat apakah Dewa bisa ngebalikin keadaan sampai habis atau tidak. Nah karena masalahnya kalau kita lihat juga dari Idok, flickernya ready. Ini bakal jadi sinyal yang bagus. 30 detik sebelum adanya Lord, apakah akan ada movement untuk target orang dulu dari RRQ? Kebetulan mereka punya conceal, jadi mereka bisa banget untuk bermain pick off. Ya, dan dari Dewa juga benar-benar lagi aware banget ya untuk bagaimana menghindari adanya Iya. serangan-serangan kejut yang bisa dilakukan oleh Super Ken dan Idok kedeteksi. Jadi netral lagi kan keadaan sekarang. Oke, apa yang akan terjadi? Idok yang masih sempat untuk selamat sebentar sekarang Okta berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu player dari situ dia. Sky Pierce siapa kerja? Serangan balasan dari Dewa, mereka mencoba untuk bisa mengatakan damage yang begitu banyak karena beberapa player bahkan sekarang Super Dan menjadi orang terdepan. Wezanya down, Super Dan memang menghilang, ada beberapa player dari Dewa itu sendiri mencoba untuk bisa mundur ke daerah yang jauh lebih aman. Wah, 1 tukar 2 yang hilang adalah Super Dan juga Idok sebagai frontliner. Tambahan dari RRQ Hoshi, di mana waktu juga Lord sudah muncul. Oke, sebenarnya sekarang Super Toy mencoba mengatakan Super damage-nya. Toy, Loh, Toy, Super Toy, Toy Toy. dan terjebak. What happened? Tapi masih ada Widow Letter. Super Toy membalikkan keadaan. Oh, sebuah kalkulasi tapi lihat 1v1. Oke, 1v1 situation. Dolinnya berusaha untuk bisa kabur, berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dilompatin, Spatial Migration. Violent Require menyelesaikan keadaan. Oh, di bawah. Tapi di depannya lain Okta. Shutdown. Wah, dunia sibuk sekali. Banyak kegiatan yang terjadi di titik-titik yang berbeda. Ya dan banyak yang harus dibahas. Mulai dari Idok yang tadi ragu dengan The Way of Dragon. Dolin yang kalah 1v1 lawan Super Ken. Dan Super Toy yang menciptakan big play karena mendapatkan maybe. Yep. Sekarang Lordnya coba buat diambil sama RRQ. Oke, itu dia ada satu Purify yang memang sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang ranking Sandstrom. Dan di Tornado tadi sudah dikeluarkan pula. Akan menjadi milik siapa? Dan Lord itu sendiri. Lord yang berhasil diamankan pula oleh Super Ken. Super Ken berusaha untuk bisa pulang. Tapi di tempat yang lain, Idok terjebak. 4 player langsung ngeganyang. Hilang kali ini. Dewa mendapat keuntungan kembali di luar dari kerugian mereka kehilangan Lord. Ya itu berkat dari stack Sky Pierce yang juga semakin bertambah banyak untuk Okta. Sehingga sosok Roamer pun ini bisa dieksekusi dengan cepat. Dan akhirnya memang Lord bisa didapat sama RRQ. Tapi ya tadi Bang Kapi kayaknya mau bahas banyak nih tentang titik-titik kegiatan yang banyak Ya itu tadi ya. terjadi. Big play yang menarik banget dari kedua tim. Tapi jujur untuk Super Toy tadi secara individual yang dapetin double kill itu untungnya dapat. Karena kalau enggak bakal jadi kerugian yang berlipat ganda buat RRQ. Dan sekarang mendapatkan Lord. Mereka harus manfaatin Lord ini slow push. Tempo harus dijaga. Karena lihat Dewa juga goldnya mulai ketarik nih. Mulai Wait. tipis-tipis aja goldnya. Ya, dan Lordnya juga nggak berjalan lebih jauh lagi ya. Bisa ditahan bahkan tidak dalam setengah perjalanan map Land of Down. Dan sementara ini item-item juga udah semuanya hampir selesai. Oke. Ini baru OTW WWN nih kayaknya ya. Baru on the way. Tadi Maybe. Malefic Gun untuk maybe kan. Sementara kalau misalkan kita ngomongin soal lagi-lagi Flicker. Battle Spell udah beberapa yang ready. Kin ready, Mueza ready, Idok ready, Super Toy juga ready ya akhirnya. Setelah tadi kita melihat di area dari jungle bottom lane. Ada sedikit kisruh. Tapi ya untuk Dewa sekali lagi. Mereka juga nggak dalam keadaan yang seperti Pak Pulung bilang. Gak gampang untuk membalikkan keadaan. Karena memang pada kenyataannya sekarang baru 400 lagi goldnya. Yep. Yang awalnya kita lihat kayak oke udah 800. Dari yang awalnya 3.000 dipegang sama RRQ. Tapi udah ada checkpoint menuju ke 50.000 gold. Standar untuk memulai team fight. Ya, dan hero-hero inisiasi dari RRQ ini yang ngebuat akhirnya mereka masih pegang keunggulan untuk vision ya. Mereka bisa menghuni rerumputan-rerumputan nantinya, mencari lagi di mana keberadaan pemain-pemain dari Dewa. Dan harusnya ini gold difference juga bukan menjadi faktor pembeda yang besar. Karena secara perolehan untuk turret juga ini lumayan imbang nih, cuma beda 1 aja. Oke. Gak mau lepas bush mid ini dia. Iya. Peran penting kalau misalkan emang lagi menjaga teritori. Vision Bagian bottom lane-nya slow push. Top lane-nya juga slow push buat Dewa. Jadi sama-sama slow push. Wow! Final Slash! Kit yang menciptakan sebuah momen. Apa yang akan terjadi? Maka barusan terlihat tadi ada blazing dan sepertinya sudah langsung tercancel pula. Karena ada satu purify yang memang sudah digunakan oleh Super Dan yang menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengusir karena beberapa player Super Dan mulai menggila. Tapi damage dari Okta masih kan cukup. Ternyata masih belum cukup pula. Mueza quick send card. Yes, percobaan dari Kin yang ternyata tidak berhasil. Mengakibatkan akhirnya dirinya tumbang tanpa pertukaran sama sekali. Dan apakah sempat Kin ini akan hadir untuk bisa nantinya join di area perebutan Lord berikutnya? Ini kayaknya bakal dilepas sih. Tadi satu sorotan yang mungkin terlewatkan
adalah Super Dan dengan zone out-nya. Yes. 3 pemain dipegangin di lini belakang sehingga gak ada yang bisa backup untuk Kinnya. Free Lord harusnya. Kecuali di sini RRQ mau team fight. Mereka harus menangin team fight-nya 4 lawan 5 soalnya. Iya. Dan yang trigger untuk Purify-nya maybe juga ini terlalu banyak sih tadi. Terlalu banyak. Iya. Ada Super Dan juga jangan lupa Dark Wave bisa membatalkan Blazing Duet. Dark Wave, kena Jet Kundo aja ganggu. Tapi Okta Oke, sendirian. mereka berusaha untuk bisa masuk lewat belakang Mueza. Ada Konsil, Super Dan langsung ngebetengin. Lordnya belum Lord. menjadi milik siapapun. Sebentar sekarang Kitnya sudah mulai jadi Lord. Menjadi milik dari Dolin. Pertempuran tidak terhindarkan. Blazing Duel pun langsung dikeluarkan pula. Guna untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Lord pun langsung keluar di area bawah. Menjadi satu backup tambahan untuk Dewa. Ya, dapat Lord tapi hilang 2. Akhirnya keadaannya kembali cukup ternetralisir. Karena Lordnya juga masih bisa ditahan oleh RRQ. Dan gak bisa di follow up lebih jauh lagi sama Dewa. Wah, itu dia. Agak sedikit beda decision mungkin. Ada yang mau team fight, ada yang mau ke area Lord. Tapi untungnya di sini Lordnya bisa di-secure dengan cepat. Sekarang reset lagi. Keuntungan emang masih dipegang sama Dewa, tapi turret diambil sama RRQ. Ya, inner middle turret ya. Ini 3 lumayan lawan banget. Oke, ditabrak bawahnya. Oke, ada Purify yang memang sudah digunakan. Maybe. Informasi yang mahal itu. Ya ini dan dapetin poin kill bakal jadi penting banget. Ini udah mau menit 20. 80. 80 itu udah 10-2 soalnya dari segi KDA-nya juga. Ya makanya hati-hatinya sama Okta sebenarnya. Karena di sini power utama dari Dewa ada di Okta. Maybe 10 assist. Memang benar-benar cuma nge-deal damage. Bikin sekarat di bagian depan biar Okta bisa bersih-bersih dengan adanya Sky Pierce. Ya, dan dia bingung ya dari tadi banyak banget cancellation, dia lagi Blazing Duet harus mundur lagi. Iya. Super Dan sih. Aku mungkin di game ini ngelihat Super Dan yang benar-benar bisa ngebubarin pasukan dari Dewa. Bisa megangin 3 pemain. Sehingga ESKL jadi lebih bebas untuk membuat teritori team fight-nya dengan remote manipulation. Di force team fight-nya kadang di area mid lane. Jadi mereka yang menang dari segi setup-nya. Oke. Ganggu banget ya pasti dari tadi pergerakan dari Povius-nya Super Dan. Zone out dan kita akan melihat bagaimana perebutan nantinya di next Lord. Karena sekarang keadaannya netral lagi. Belum ada yang mau memberikan inisiasi satu sama lain. Ya karena yang kita duga-duga tadinya kan. Dewa yang mungkin akan lebih ke react. Ternyata pas Kin ready flicker dia yang buka ultimate. Dia yang buka final slash. Iya. Itu agresif sekali tadi Prof. Nah kalau emang dalam keadaan seperti itu sebenarnya Idok nggak harus buka inisiasi juga. Dia bisa langsung react The Way of Dragon Kin-nya. Tapi ya balik lagi decision-nya ada 2 di sana. Lanjutin team fight atau cover toy. Nah, Sementara lihat Super Toy 8 poin kill. Dan di sini dia benar-benar bisa menjadi eksekutor dari gamenya. Sehingga itu yang harus dimanfaatkan sama RRQ. Damage dari late gamenya Kari. yap. Dan tentunya siapapun yang diinisiasikan sama Dewa, backline-nya juga harus diperhatikan. Karena ya ini bisa dikejar-kejar either sama Idok, Super Ken atau Super Dan-nya. Nah Lord Evolve. Orang dulu atau Lord dulu. Ini dia yang akan menjadi decision dari kedua tim. Nah kita lihat spell sepertinya. Spell sepertinya cukup aktif nih semua ini. Ready banget, ready banget. Ready semua nih. Wah, ini jadi moment of truth ya. Karena berarti mencari poin kill harusnya akan lebih penting ya. Untuk di 20 menit ke atas. Dan jangan lupa untuk pergantian item, kita masih punya banyak banget Immortality, Winter, atau bahkan Rose Gold Meteor. Yang nanti akan seperti biasa dijadikan standar gameplay MPL. Dan untungnya ini Lordnya ada di bagian bawah, setidaknya masih menguntungkan Dewa loh. Iya, deket ya. Iya, wave kontrol minion yang bawahnya bocor ya. juga kan itu masih bisa dikontrol juga. Ya, dan bawah atasnya udah mulai bertumpuk nih wave minion dari Dewa United. Walaupun ya setidaknya dari RRQ masih punya inner turret lah. Jadi harusnya masih akan dibiarkan terlebih dahulu. Lain jauh lah jadi permasalahan juga. Namun ya tarik ulur. Ini Lord Dance yang akan kita saksikan. Jangan lupa targeting ke arah Dolin karena Retribution beberapa kali juga berhasil untuk nge-steal ya. Oke. Mulai meningkat sepertinya. Ritme permainan di area dari Lord. Sudah mulai berkumpul dan juga berdekatan dari satu sama lain. Ya tinggal melihat siapa yang nantinya akan bisa memberikan targeting lebih on point. Karena Lordnya tidak di-reset. Bakal coba, di reset. Ada reset, ditarik reset sama Super lagi. Ken. Iya. Dipancing-pancing aja tapi lihat wave atasnya bertumpuk nih. Yap. Idok mulai mendekat. Mueza udah saling tahu. Spectre dikeluarkan. Okta mencoba membuat sebuah barricade. Di tempat yang lain ada satu Inotar yang berhasil hancur lewat wave minion. Diulur lagi. Iya slow push, Dewa akan memanfaatkan bagian top lane karena ini bakal jadi push yang berbahaya. Iya, kalau dibiarin ya karena inner turretnya udah gak ada, dia bisa langsung tabrak ke base turret kan. Kelihatan ya skillnya. Oke, apa yang akan terjadi? Oh enggak.
Harusnya masih ada sedikit keraguan-raguan dari Dewa juga, mereka nggak mau komit. Yep. Tapi itu dia, Dan- wave-nya masuk. Wah, nabrak di atas dong itu. Oke. Mau tidak mau apakah akan menunjukkan Waduh. wujudnya, dan itu dia. Seperti ada satu yang kacau dan blessing duel. Memberikan cerita yang berbeda, super catch down. Maka sekarang Idoknya pun terjebak di tengah-tengah player yang dimiliki oleh Dewa. Dewa mulai berkilat, Dewa mulai menemukan momentumnya. Mereka berhasil mendapatkan ke arah 2 ataupun 3 player yang dimiliki dari RRQ. Dan Lord terbuka lebar. Apa pilihan Dewa sekarang, maju atau Lord? Straight push bawah harusnya. Oke, straight pun bawah sepertinya. Maybe masih hadir, Okta masih ready. Oke, ternyata tidak cukup untuk minion yang masih bisa di-clear, tapi itu dia kesabaran dari Dewa. Mereka menumpuk adanya wave minion di top lane dan akhirnya itu menjadi kesempatan untuk Dewa bisa menangin team fight 5 versus 4. Sepertinya ada keraguan-raguan tadi dari Yeheskiel yang mungkin pengen join team fight karena dia ragu kalau show di atas. Teman-temannya akan digas dan betul saja teman-temannya digas. Ketika turret hancur di bagian top lane. Lord Evolve untuk Dewa. Gold lead langsung 5.000. Keuntungan yang ini nggak sedikit loh. Langsung dibalikan kalau totalnya yang awalnya RRQ udah unggul 3.000-an. Comebacknya berarti ini total 8.000. Nah udah sampai beli jamu tuh lihat kan. Iya. Tuh, Jamu, benar. Jamu. Magic Potion ya. Magic Potion. Ya lagi-lagi ya ini untuk menambahkan power di late game dan mereka punya Lord Evolve. Mereka akan berjalan di bagian top lane. Apalagi di bagian late game seperti ini. Ingat item-item yang harus diganti, yang harus disiapkan itu emang udah dari awal. Dari sebelum setup untuk team fight. Ya dan ini udah 24 menit ya kan. Gold udah banyak banget, udah financial freedom pastinya. Buset. Tapi udah bingung mau beli apa. Iya, nunggu dividen bulanan apa 6 bulan sekali nih, Bro. Udah. Oke, tapi ini bakal di-freeze dulu nih. 3 lane push akan dioptimalkan oleh Dewa United dan defensi seperti apa yang akan bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Pelan sekali ya. Kalau ngomong defensif lagi-lagi ada Kari sebagai jaminan late game. Tapi untuk Eve, Yeskiel harus menjaga posisinya juga. Jangan sampai tertangkap oleh Okta. Oke. Lord masuk lewat atas. Sementara sekarang Suyo ada di area bawah. Berhasil menumbangkan ke arah satu bestar kembali. Namun akankah terjadi pertempuran? Karena sekarang Idoknya pun mundur. Di tempat yang berbeda. Ada serangan dilakukan dan itu dia Blazing Duel yang dimiliki oleh Baby udah langsung menunjukkan. Bagaimana damage yang dia miliki super dan pun langsung saja. Terduduk lemas, terkapar lemas. Kehilangan sekarang RRQ. Dua playernya. Waktunya untuk Dewa bisa membalaskan apapun yang udah dilakukan tadi di game. Awal-awalnya sekarang. Base-nya terbuka lebar Dewa. Mania. Bisa mendapatkan game yang pertama kali sedikit lagi. Dan Wow. Maniac diambil Okta dan harus ini akan menjadi end game untuk Dewa United. Game yang pertama menjadi balik dari Dewa. Hampir savage tapi Maniac dari Okta. Dan juga sebuah comeback yang harus kembali menampar RRQ Hoshi. Dewa United, mereka bermain sabar. Menemukan momentum dan akhirnya mengamankan poin di game yang pertama. Dejavu mengingat pertandingan derby klasik. Lord muncul, bottom lane menjadi saksi. Tapi Dewa memanfaatkan momentum tersebut. Keuntungan early game yang dipegang sama RRQ. Keuntungan kill yang begitu berlimpah bahkan. Turtle setup, Lord juga dibalikan semuanya oleh Dewa. Dan Okta tentunya sebagai salah satu pemain yang pegang Sky Pierce yang gak boleh tumbang, yang menjadi jangkar dari permainan ini. Menjalankan tugasnya dengan sangat baik, dengan hanya tumbang 2 kali. Wow, tapi ini juga sebenarnya apa yang coba untuk dibangun sama RRQ Hoshi, itu mereka udah mulai lepas semenjak udah ke absen satu persatu. Harusnya ya. Karena itu dia momentum demi momentum komit yang dilakukan semenjak satu buah base turret daerah top lane terlepas. Wah, Iya bener. Top ini lane. kalau kita ngomongin soal tadi ya, Okta dengan maniaknya juga ya. Yang dimana bisa dibilang kayak, kalau ngomongin mid laner kan yang paling jarang nih buat Savage. Tadi hampir Savage. Hampir. Ambil Soul Savernya sama Dolin. Ya, Ya tapi anyway berarti sebagai mid laner yang penyandang title Savage, King Clay berarti nggak kegeser di sini. belum tergeser ya. Tapi wow, game panjang 25 menit yang ternyata di-convert menjadi poinnya untuk Wow. Dewa United. 5 menit ya. Match 1, game 1 ya. Tapi akhirnya kita ngelihat aset maniak kita Ore. keluar tadi gemas. Benar. Tapi gak jadi savage, thanks Dolin. Dolin ya, itu. Tadi hampir ngomong save, Save. jadi. Nggak jadi. Iya, save game jatuhnya.
Save point. Yang mungkin apa lagi mantau gitu kan, Iya. Arvi, wah mau Savage nih. Geser nih gua. Oh nggak Iya. jadi. Maniac. Oh. Itu tadi ya, Okta ya Bapak Produser kita tuh ya. Bahagia Iya. sekali. Kamu Ini sudah membantu juga. Bapak Produser untuk mengeluarkan asetnya. YHSKL juga pernah kan tercepat kan mid laner dapetin Maniac Savage waktu itu pakai Kimi kan karena Iya Sky pakai Kimi. Pierce itu. Wah berarti kita punya 2 jangan lupa. YSKL, Clay. Dua-duanya dari RRQ. Iya wah. YSKL di RRQ. Walaupun Okta. pada saat itu tim Liquid ID. Okta bekas RRQ. Okta Mania. Maniac aja. Bekas RRQ. Oke. Itu dia. Karena Dolin ya. Kita nggak lihat aset Gak apa-apa. Savage kita. Tapi emang gak apa-apa, balik lagi. Selama emang Oktanya gak apa-apa, Dolinya juga sorry Iya. gitu kan. Gak teguran dong Bang Dimo. Enggak dong. Enggak lah. Enggak. Yang menang lah. Gini Enggak. doang. Mentang-mentang kamu abangnya Okta ya? Lah iya. Oh iya benar. Komenan tadi gitu, Okta nggak cash Iya. katanya gitu. Okto. Bukan. Saya Nah ini nih, ini mungkin kalau kita ngobrolin sedikit ya soal gameplay ya, mungkin lebih ke decision aja. Yep. Lagi-lagi kalau udah mulai masuk ke momen late game, ada beberapa decision dari RRQ yang kayak beberapa sepersekian detik tuh kayak agak sedikit terlambat sehingga mereka digas duluan sama lawannya. Dan kayak tadi contohnya gitu kan, Dewa pegangin Lord, tapi akhirnya RRQ pegangin point kill, fair enough. Dewa juga ngelakuin hal yang sama, Dewa nggak langsung pegangin Lord, mereka pegangin kill. Nah. Makanya Okta ini point killnya sampai 15. Loh, sambut adik. Itu dia MVP-nya, Adik Pulung. Ese. Okta. 15 kill, Adik 80 plus. Like dari lethality yang dia punya juga. Stacknya mentok. Iya, dia Crimson Beacon juga tadi ada beberapa kali buat ofensif ya, buat Yep. mengejar tentunya. Tapi ini dia untuk sedikit recap apa yang terjadi di game yang pertama. Karena early game lagi-lagi nih, RRQ Hoshi pegang kendali. Jujur kalau ngomongin pegang kendali iya. Karena emang dari perbandingan turtle mereka menang. Nah, Lord pertama juga mereka yang take over. point kill. Ya point kill juga, tapi di sini nih, mulai dari sini nih. Yang sempat aku bilang kayak backupnya agak jauh sih memang. Sehingga itu bisa dibilang offside untuk Kidok. Dan di follow up lagi di bagian bottom lane. Seketika Super King jadi tumbang di sini. Dan efek Sky Pierce yang mulai bertebaran pelan-pelan. Ya dikantongin, ditabung-tabung lagi. Dan kayak emang udah mulai di absen satu persatu. Akhirnya jadi titik balik buat Dewa United di sini. Iya, padahal di sini udah ada big play dari Super Toy. Yes. Sempat dapetin triple kill juga kan tadi. Bahkan di sini 1v1 yang menarik nih. Ini bener-bener real adu mekanik nih baru nih. Jungler lawan jungler, mid lanernya megangin gold laner. Iya. Di bagian bawah, cuma balik lagi ya ada Sky Pierce effect. Jadi pas mau coba buat diadu basic attack-nya, udah pasti bakal kalah. Karena tipe DPS juga kan untuk Chushin. Benar, ini menit 14 sudah kayak Jabodetabek jam 6 sore deh hari kerja. Waduh. Sibuk banget kayaknya. Iya sibuk ini nih, di sini juga sibuk nih. Ya kan? Dolin dapat Lord, tapi Lordnya kayak mau coba buat di reset dari RRQ. Tapi anyway, mereka dapetin point kill. Jadi fair trade. Ya kan? Lordnya jadi bebas. Nah di sini, karena fokus ke bagian top lane dan ISK jadi show 2 kali, makanya digas lagi sama member dari Dewa. Ya, decision dan timing yang pas ya dari Dewa United juga. Ya. Sabar banget mereka tarik ulurnya. Sabar banget nungguin top lane, karena top lane-nya di slow push. Dan ini di momen akhir emang Super Toy ketangkap pakai final slash ya. Emang mau gimana pun juga kalah jumlah. Walaupun Lordnya ke defense, tapi ini lihat bagaimana Okta yang HP-nya begitu aman banget, jadi dia nggak bakal bisa terganggu juga dari Super Toy yang cuma bertiga bersama dengan Yeskiel dan juga Idok. Tadi serba salah juga gak sih kan emang dibiarin atasnya. Soalnya kalau sekalinya pun ada yang show ya pasti bakal digas tuh berempat doang kan untuk RRQ. Dan akhirnya ya dibiarin dulu mereka mau fokusin tim fight di Lordnya. Cuman ya tetap penumpukan wave minion ini menjadi masalah yang cukup serius untuk RRQ Hoshi juga. Sementara kalau ngeliat dari itemization 25 menit mah udah semua udah beli jamu, udah beli apa juga. Set itu bener-bener ya, maybe MM support. 18, 0 kill, 18 0 assist. kill prop. Iya Karena makanya. kan ada 18. Sky Pierce tuh, Iya, eksekutor. emang dikasih ya udah sama Duxin Iya. aja udah semua. Kayaknya semenjak kita ngelihat Dewa tuh selalu mukulin ke arah Super Dan ya. Ya kita udah tahu deh alasannya kenapa. Ya emang maybe ditugaskan untuk memberikan dealing damage aja Pak Pulung. Jadi kayak udah dia mainnya dari depan, basic attack, blazing duetnya mungkin buat ke arah Yeskiel. Kalau emang udah kelihatan reward manipulation. Karena mungkin ada kekhawatiran kayaknya dari maybe. Ketika nanti dia masuk dengan blazing duet, takutnya Super Dan tuh emang Iya. nempelin dia Dark Wave cancel jadinya kan. Tapi Ya. tiga blazing duet terakhir apa dua apa tiga tadi akhirnya Dua berhasil. terakhir. Dua terakhir berhasil kan Yang kayak yang sebelumnya yang menit 14 malah kan itu yang tampil Dolinnya Pak. Iya. Dan itu fight-nya kan kalah bisa dibilang. Oke, dan ya gak apa-apa lah, marksman support gak apa-apa, yang penting menang. iya, nah lucu pisan tuh liat. Iya ya, we own this. We own Pakai headband, we own this ya. Oh ini ngikutin timnya. Oh iya ya, Iya gak sih?
Enggak warnanya Oh, enggak aja ya? kayaknya. Enggak, emang. Warnanya Emang aja. ini emang karakternya begini, Bro. Iya, dari kemarin, dari kemarin. Kirain kayak ada 9 gitu, ngikutin tim. Oh, masing-masing tim Iya, punya satu. kirain. Masing-masing tim Oh punya ini satu ini ya. deh, ini ayam yang menang tuh dia happy. Yang Iya. kalah dia murung megang handphonenya. Murung. Bener. Lucu ya? Iya juga ya aset barunya ya. Berarti ada ayam happy, ada ayam murung gitu ya. Heeh. Ya Allah. Ayam murung nggak bisa. Tapi ada persamaannya. Ada persamaannya. Apa tuh? Sama-sama megang HP itu. Bener, lihat, ya pasti kan? udah in Phoenix apa lagi ya. Oh, Tapi Rizky iyalah. Baitodak kita jatuh ke tangan dari Dolin dengan Rich guy. 752 GPM. Ya karena di momen-momen late game udah tinggal gimana caranya buat maintain item aja sih. Ya. Kayak nggak yang harus spesifik gimana-gimana. Jual beli item mungkin kan Immortality, Winter, Rose Gold. Yang sering kita lihat juga. Dan sempat terjadi ke dua belah tim, tapi ya balik lagi. Lord Evolve ini emang kebangetan ya untuk damage reduction, damage yang diberikan, damage dealt bonusnya. Jadi ya siapapun yang di late game, apalagi dalam keadaan 5 lawan 5 pegang Lord Evolve itu pasti bakal kebantu banget dan dalam keadaan yang mantap sekali. Mantap sekali, Mantap mantul. sekali. Mantul.